Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Nah, senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kesempatan ini Kamis tanggal 30 Oktober. Kita akan melanjutkan lagi video yang sebelumnya ya teman-teman, yang kita telusuri kemarin dari STA 35 sampai di posisi saat ini yaitu 39 plus 650. Nah, dari sini nanti dari Dusun Bayen, Purwomartani, Kalasan ini kita akan menyusuri tol Jogja Solo sampai dengan Simpang Susun Purwomartani dan exit tol Bokoharjo di tepian dari Jalan Raya Jogja Solo. Nah, jadi tonton video ini sampai selesai ya teman-teman, sehingga nanti teman-teman dapat melihat perkembangannya sudah sejauh apa. Karena memang tol Jogja Solo sampai Purwomartani ini rencananya bisa dilewati, targetnya bisa dilewati di pertengahan tahun depan ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Langsung saja untuk menghemat waktu kita berjalan untuk melihat perkembangan sudah sejauh apa. Namun seperti biasa monggo kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Langsung saja kita berjalan menyusuri melihat perkembangan tol Jogja Solo dari STA 39 plus 600 kita susuri sampai dengan exit tol Bokoharjo, Simpang Susun Purwomartani di sekitar STA 42 sana ya teman-teman. Dari STA 40 Desa Mbayen kita mulai berjalan melanjutkan lagi untuk melihat perkembangan tol Jogja Solo ini sampai dengan exit tol Bokoharjo ya teman-teman. Nah, terlihat di sini sudah mulai akan dilanjutkan lagi dari proses pengerjaan terowongan yang ada di sini, sudah mulai dilakukan dari proses pembesian. Namun memang terlihat di sini di sisi sebelah kiri dari jembatan ini, dari jalan ini masih belum clear lahan yang nantinya akan digunakan untuk tol Jogja Solo ini. Masih ada sebuah makom serta sebuah masjid yang belum direlokasi. Nah, nanti dilanjutkan lagi setelah dua lahan ini kemungkinan akan dilakukan relokasi ya teman-teman. Nah, di depan kita nampaknya ini sudah mulai akan dilanjutkan kembali dari proses pengurukan. Nah, terlihat material-material tanah uruk sudah mulai ditumpuk di sekitar lokasi ini. Nah, kemarin beberapa minggu kita melihat lokasi ini berhenti dari proses pengurukan ya teman-teman. Saat ini terlihat sudah mulai akan dilakukan dari proses lanjutannya. Ini nampaknya tinggal dilakukan dari proses pemantapan saja. Meratakan dari bagian permukaan badan jalan ya teman-teman, seperti yang ada di samping kanan kita ini. Tinggal dilakukan dari proses pemantapan, perataan, pemadatan badan jalan. Di sekitar lokasi ini juga masih dilakukan dari sejumlah proses pengerjaan gorong-gorong saluran irigasi.
seperti yang ada di depan kita ini, sebelah kanan ini sedang dilakukan dari proses pengerjaan sebuah gorong-gorong saluran irigasi. Ini sudah selesai, tinggal menunggu umur betonnya ini siap untuk dilakukan dari proses lanjutan ya teman-teman, melanjutkan proses pengurukan sehingga nantinya bisa tersambung dari badan tol Jogja Solo ini. Jika kita melihat lagi secara seksama, mungkin proses pengurukan sampai dengan STA 40+600 ini dapat kita katakan bahwa proses pengurukan ini sudah signifikan ya teman-teman, karena sampai di sekitar STA 40 ini nampaknya proses pengurukan ini tinggal menunggu dari sejumlah gorong-gorong saluran irigasi yang masih terus dikerjakan di sekitar titik-titik lokasi ini. Nah, ini masih terus dilakukan dari proses pengerjaan gorong-gorong saluran irigasi. Seperti di lokasi ini juga masih akan dilakukan dari proses pengerjaan saluran irigasi sawah-sawah yang ada di samping kiri maupun kanan badan jalan tol di sekitar daerah Purwomartani ini ya teman-teman. Nah, nantinya ketika pekerjaan pembuatan saluran irigasi maupun gorong-gorong ini selesai dikerjakan, badan jalan ini dapat tersambungkan ya teman-teman. Proses pengurukan tinggal dilakukan dari proses pemantapan saja. Nah, kita sudah sampai di sekitar STA 40+800. Di lokasi ini juga sedang akan dilakukan dari proses pengerjaan terowongan jalan akses warga ya teman-teman. Nah, ini sudah dipersiapkan dari pengerjaan pengalihannya. Juga sebelum dilakukan fisik pengerjaan terowongan, saat ini akan dilakukan dulu pengerjaan gorong-gorong saluran irigasi di sisi kanan maupun kiri terowongan, sehingga nantinya saluran air ini tidak akan terganggu ketika tol Jogja Solo sudah terbangun ya teman-teman, karena vital sekali saluran air ini untuk mengairi sawah-sawah warga. Nah, kita lanjutkan lagi di STA 40+800 ini nampak masih dilakukan proses awal pengerjaan pengurukan. Nah, belum terlihat signifikan, masih proses awal, masih sedikit saja, masih tipis ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi, sebentar lagi kita sudah sampai dengan simpang susun Purwomartani. Saat ini kita sudah berada di sekitar STA 41. Proses pengurukan ini sudah memperlihatkan badan jalan, atas badan jalan yang nantinya akan menjadi trase dari tol Jogja Solo, karena memang sudah dimulai dari proses pengurukan. Di samping kanan itu nampaknya nanti akan menjadi jalan untuk akses warga, tidak akan dilakukan proses pengurukan. Terlihat ini adalah batas dari proses pengurukan yang dilakukan di tol Jogja Solo seksi 1.2. Nampaknya ini juga nanti akan dibangun sebuah terowongan. Sebelumnya sudah dibuatkan dulu akses untuk pengalihan akses warga ya teman-teman, jalan akses warga. Ini masih sekitar lokasi ini STA 41+300. Nah, ini belum dilakukan dari proses pengerjaan pengurukan, masih berupa land clearing ya teman-teman. Land clearing membersihkan lahan-lahan, menyiapkan lahan-lahan. Namun nampaknya itu terlihat sebuah rumah masih berdiri ya teman-teman. Sebelum dilakukan dari proses pekerjaan lanjutan atau pengurukan, nampaknya saat ini dikerjakan dulu
untuk jalan akses warga ya teman-teman, karena terlihat rumah-rumah ini di sekitar lokasi ini langsung menghadap tol Jogja Solo. Ini diberikan dulu, buatkan dulu jalan akses warga. Saat ini sudah disiapkan, terlihat ini material-material batu kerikil sebagai pondasi awal untuk mengerjakan jalan akses warga. Terlihat mepet sekali ya teman-teman, ini langsung nanti akan menghadap tol Jogja Solo, perumahan-perumahan yang ada di sekitar lokasi ini. Nah, terlihat ini sudah mulai akan dilakukan proses penebaran agregat batu kerikil untuk nantinya menjadi pondasi dari jalan akses warga sampai di sekitar lokasi ini ya teman-teman. Proses pengerjaan pembuatan jalan akses warga. Namun nampaknya nanti juga akan berlanjut ke samping kanan itu ya teman-teman, karena ini jalan akses ini juga nampaknya akan terdampak dari pembangunan tol Jogja Solo. Kita berlanjut terus, kita sudah berjalan di sekitar STA 41 plus 500-an. Nah, ini kita sudah berada di sekitar Desa Purwomartani. Di depan kita itu adalah lokasi dari simpang susun Purwomartani. Dari sini kita sudah melihat hamparan luas lahan yang sudah mulai dilakukan proses pembukaan land clearing. Itu lahan-lahannya sudah mulai dibuka ya teman-teman, luas sekali. Karena ini nantinya akan menjadi titik pertemuan antara tol Jogja Solo yang dibangun at grade, dilakukan proses pengurungan, serta tol Jogja Solo yang nantinya akan dibangun layang, yaitu melayang di atas selokan Mataram hingga daerah Meguwoharjo ya teman-teman. Sampai dengan daerah Meguwoharjo ini nantinya akan dibangun layang di atas selokan Mataram, dan kemudian nanti akan dilanjutkan layang juga menuju daerah Ring Road Utara ya teman-teman, jalan Ring Road Utara. Nah, kita sudah berada sekitar STA 42 Purwomartani ya teman-teman. Di depan ini adalah lokasi dari simpang susun Purwomartani. Nampak luas sekali, tinggal satu pohon yang berdiri, pohon mangga. Nampaknya masih menunggu mangganya matang baru di robohkan ya teman-teman pohon mangganya tadi. Eman-eman. Nah, ini sudah mulai di clearing semua, lapisan-lapisan tanah atas ini sudah mulai disisihkan. Nanti apakah di sini nanti akan dibangun sebagian masih at grade ataukah langsung melayang? Nah, nampaknya masih akan melayang, masih at grade ya teman-teman, melihat dari kondisi lahan-lahan yang masih disisihkan. Nah, sudah disisihkan ini lapisan atas, lapisan tanah lunak ini sudah disisihkan. Nah, nampaknya di sekitar lokasi ini nanti masih akan dilakukan dari proses pengurukan ya teman-teman. Baru nanti yang menuju ke arah ke arah tol Jogja Solo seksi 2. Nah, ini nantinya akan dibangun layang. Terlihat selokan Mataram mengering ya teman-teman. Nampaknya masih dilakukan dari proses penutupan. Kita akan lanjutkan lagi menuju ke arah exit tol Mbokoharjo ya teman-teman. Kita akan menyusuri sampai dengan pinggiran jalan raya Jogja Solo. Nah, kita akan melihat kondisinya sudah seperti apa. Exit tol Mbokoharjo ini nantinya akan menjadi exit tol terpanjang ya teman-teman, karena nantinya akan direncanakan
menyambung langsung dengan jalan baru yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, yaitu jalan tembus Sleman Gunung Kidul, yang kemarin kita juga sudah sempat melihat progresnya, sudah mulai dilanjutkan lagi sekitar daerah Tebing Banyu Nipo, yang akan melanjutkan hingga daerah Ngelanggeran ya teman-teman, karena sampai daerah Ngelanggeran itu sudah selesai dikerjakan. Nah, ini nantinya berarti tol Jogja Solo ini langsung terkoneksi dengan jalan tembus Sleman Gunung Kidul. Ini akan memudahkan bagi para wisatawan maupun teman-teman yang mau piknik di sekitar daerah Gunung Kidul, karena memang daerah istimewa Yogyakarta ini menyimpan banyak sekali wisata-wisata alam di sekitar daerah Gunung Kidul yang bisa teman-teman nikmati, mulai dari daerah gua hingga pantai ya teman-teman. Namun kabarnya dari beberapa teman saya mengatakan bahwa selain nantinya akan dibangun rem on maupun rem off di sekitar Bokoharjo, nantinya di sekitar daerah Kalasan ataupun Berbah ini nantinya akan dibangun sebuah rem on maupun rem off yang langsung menghubungkan dengan tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, jadi nanti kemungkinan exit tol Bokoharjo ini nantinya akan memiliki 2 buah exit tol ya teman-teman. Satu di sekitar daerah Kalasan ataupun Berbah, namun kami belum mengetahui lokasi mana pastinya. Nanti kita ikuti terus perkembangannya, apakah memang benar nanti akan dibangun rem on maupun rem off di sekitar Jalan Raya Jogja Solo ini. Kita terus pantau, kita terus ikuti perkembangannya ya teman-teman dari hari ke hari, sehingga kita bisa melihat update pembangunan tol Jogja Solo ini yang terus dikerjakan. Meskipun pemerintahan ini sudah berganti, semoga saja pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia ini masih terus berlanjut, karena pembangunan infrastruktur ini adalah kunci dari kesejahteraan ataupun kemajuan yang bisa kita capai nantinya ya teman-teman. Karena tidak ada pembangunan yang bisa berjalan lancar tanpa adanya infrastruktur yang memadai. Kita harus mulai berpikir bahwa pembangunan infrastruktur itu jangan menunggu kemajuan ekonomi ya teman-teman, tapi harus berpikir bahwa kemajuan ekonomi ini akan mengikuti dari perkembangan pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Kita harus berpikir seperti itu, karena kalau kita menunggu dari proses pengerjaan infrastruktur, menunggu kemajuan ekonomi, nanti akan menimbulkan kos yang lebih besar ya teman-teman, karena harus membebaskan lahan-lahan yang sudah mulai terbangun. Di exit tol Bokoharjo ini nampaknya masih ada beberapa bangunan yang masih belum terbebaskan ya teman-teman, masih belum dieksekusi ataupun dibongkar. Lihat wanita ini masih masih mentok. Kita ambil jalan ke kiri dulu. Ini nampaknya adalah sebuah bangunan rumah serta Masjid Al-Makmur ya teman-teman. Ini belum selesai dilakukan dari proses relokasi, karena memang lahannya ini baru dimulai proses pembukaan. Nah, ini adalah lahan dari Masjid Al-Makmur. Di sini juga dituliskan aspirasi dari warga tidak akan ini sebelum ada ganti dari masjid ini ya teman-teman. Nah, biasanya memang proses relokasi ataupun membongkar dari masjid ini menunggu dulu lahan ataupun bangunan untuk bangunan penggantinya ya teman-teman. Tidak akan langsung dilakukan dari proses perobohan ataupun pembongkaran. Nah, kita sudah berada di Jalan Cangkring. Ini adalah Jalan Cangkring, sebelah lurus itu ke arah Cangkringan. Bila kita ke kanan itu nanti ke arah Jalan Raya Jogja Solo. Nah, nampak di sekitar lokasi ini sudah terlihat akan dilakukan dari proses pengerjaan pengeboran pondasi untuk terowongan maupun flyover
terlihat alat-alat berat jenis burukil, kren ini sudah dimobilisasi di sekitar lokasi ini, juga alat-alat untuk membantu dari proses pengerjaan pengeboran pipa-pipa, sambungan pipa-pipa juga sudah mulai dimobilisasi ya teman-teman. Namun memang belum dimulai dari proses pengerjaan fisik dari terowongan ataupun flyover. Pengeboran ini belum mulai dikerjakan. Nah, kita tunggu proses pengerjaannya sudah berjalan seperti apa nantinya, kita ikuti terus ya teman-teman. Nah, di depan itu adalah rumah sakit dari Panterini ya teman-teman. Nah, nampaknya sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan pagar pembatas lahan yang nantinya akan dipergunakan untuk exit tol Bloko Harjo. Beberapa hari yang lalu kita masih terlihat bolong-bolongan ya teman-teman, masih terlihat menyatu antara parkiran dari rumah sakit Panterini dengan lahan yang nantinya akan dipergunakan sebagai tol Jogja Solo exit tol Bloko Harjo. Nah, kita langsung lewati saja, masih ada celah sedikit walaupun ditutupi dengan pring ya teman-teman, bambu. Nah, ini kita sudah berada di tepian dari jalan raya Jogja Solo. Nampak di sekitar lokasi ini sudah mulai dilanjutkan dari proses clearing rumah-rumah yang kemarin ada di sekitar lokasi ini, sudah dilakukan proses pembongkaran. Nah, itu adalah jalan raya Jogja Solo, masih ditutupi dengan seng pengaman proyek ya teman-teman. Nah, kita sudah berada di sekitar Kalasan, di tepian dari jalan raya Jogja Solo. Terlihat di sini rumah-rumah yang terdampak dari pembangunan tol Jogja Solo exit tol Bloko Harjo ini sudah mulai dilakukan dari proses land clearing. Namun masih ada juga rumah-rumah yang belum dilakukan dari proses land clearing. Nah, di depan itu adalah jalan raya Jogja Solo dan proses pengerjaan ataupun pembongkaran dari gedung bertingkat, rumah bertingkat, ruko bertingkat yang kemarin dilakukan di seberang jalan. Nah, nampaknya saat ini sudah selesai dilakukan. Butuh proses yang lumayan lama kemarin perobohannya, pembongkarannya. Nah, nanti di sini di sekitar lokasi ini akan dibangun sebuah flyover ya teman-teman, yang menghubungkan exit tol Bloko Harjo yang langsung tersambung dengan flyover untuk sebuah rel kereta api yang ada di sisi sebelah selatan ya. Nah, kemungkinan nanti flyovernya akan tersambung hingga sisi sebelah selatan dari rel kereta api ya teman-teman, karena di sini juga ada sebuah jembatan. Nah, berarti nanti proses pengerjaannya cukup lumayan kompleks ya teman-teman di sekitar lokasi ini. Nah, kita tadi juga sudah melihat perkembangan dari STA 39 plus 600 menyambungkan penyusuran kita kemarin dari STA 36 bahwa di wilayah Yogyakarta ini sudah mulai bergeliat lagi ya teman-teman proses pengerjaannya, baik itu pengurukan maupun sudah dimulai dari proses pengecoran. Bahkan saat ini simpang susun Purwomartani sudah mulai akan dikerjakan, lahannya sudah di-clearing, tanah-tanah sudah mulai dikupas lapisan atasnya, sehingga nanti bisa langsung dikerjakan ya teman-teman. Beginilah sedikit gambaran serta progres dari pembangunan tol Jogja Solo exit tol Bloko Harjo. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk mensubscribe channel Dewa Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo ini terus berikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus berikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dewa Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.